وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia Allah hidupkan atau suburkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Pada semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu, jamaah solat subuh yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah anugerahkan kita semua umur yang panjang untuk beribadah, rizki yang luas barokah yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan, menghaturkan salawat dan salam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga
dengan rasa terima kasih kita, dengan salawat salam kita, dengan rahmat Allah. Allah anugerahkan kita ini ikhlas, istiqamah untuk selalu membaca salawat dan salam kepada beliau. Dengan rahmat Allah kita bisa ittiba, mengikuti sunnah dan mengamalkan sunnah. Dan semoga dengan rahmat Allah kita kelak bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatil udhma, pertolongan yang agung yang besar pada hari kiamat, sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa niat iktikaf. Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap kita masuk di masjid, nah kita beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi dapat banyak-banyak barokah. Gitu. Salat tarawih isya itu masuk nawaitul i'tikaf. Alhamdulillah. Semoga ini bukan Ramadan yang terakhir dan Allah pertemukan kembali Ramadan di tahun yang akan datang. Ada yang bilang baru berapa hari Ustaz sudah minta Ramadan tahun depan, mumpung di bulan Ramadan. Doanya mustajab. Itu. Jadi mumpung di bulan Ramadan ini, doa-doa yang kita ingin sampaikan ke Allah, sampaikan. Kemarin kita sudah bahas itu, keistimewaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, bahwa doa-doa dulu itu yang mustajab hanya doanya Nabi, doanya Rasul. Tapi ketika ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang sebelumnya diberikan kepada Nabi mustajab doa-doanya, semenjak umat Muhammad ada, bahkan umat Muhammad pun doanya mustajab sebagaimana doa nabi-nabi sebelum umat Muhammad. Kemarin kan sudah dibahas, ada 10 keistimewaannya. Apalagi kita ini Masya Allah bersyukur Pak, kita ini Alhamdulillah, Alhamdulillah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dalam hadis ya yang kita pernah kaji itu, fikih itu, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, ini pelebur, ini penghapus dosa-dosa kita. Idza ijtanabatil kabair. Kalau kita ini tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar, bertemu sholat 5 waktu, bertemu Jumat ke Jumat, bertemu Ramadan ke Ramadan, ini menghapus dosa-dosa kita. Oh, umroh lagi, umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya, Masya Allah. Makanya kita ini bersyukur sekali. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan. Makanya nanti di akhir itu sungguh rugi, kata Rasulullah itu. Ada orang tua masih punya kedua orang tua atau satu dari dua lah, tapi dia tidak bisa masuk surga. Sungguh rugi orang yang mendapati bulan Ramadan, didatangi, dikunjungi bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan surga. Masya Allah. Makanya bersyukur kita ini dikunjungi bulan Ramadan. Mari kita servis full bulan Ramadan ini, supaya nanti kita didatangi lagi oleh bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan terakhir kita sudah sedikit mengkaji tentang ayat ini. Saya flashback sedikit
bagaimana kemudian ketika Allah menciptakan bumi dan langit, yang tentunya bumi dan langit itu Allah bentuk sedemikian rupa, irtifaan, ada yang menjadi dataran tinggi, Masya Allah. Ya betul Pak, kalau kita pengen lihat dataran tinggi kita datang ke Pacet aja, Masya Allah. Iya, kita datang ke Batu saja datarannya tinggi. Allah ciptakan itu dengan segala perhitungan yang luar biasa, yang ternyata kemudian kita meneliti, Allahu Akbar, semakin menunjukkan kebesaran Allah kepada kita. Bagaimana kemudian walatofatiha, bagaimana kemudian Allah tunjukkan juga kepada kita keindahan dari bumi dan langit ini. Ketika kita melihat langit, Masya Allah, bagaimana penataannya, warnanya, Masya Allah. Wa ittisa'iha, bagaimana luasnya bumi Allah ini, begitu luasnya bumi Allah ini. Wa kawakibiha as-sayyarah, bagaimana kosmik yang beredar, bintang-bintang yang beredar, Masya Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Wa thawabiti wa dawran, bagaimana kemudian kosmik, ya, semua perangkat yang ada di angkasa itu. Wa hadhil ardu fi kathafatiha, bagaimana bumi ini dengan seluruh kepadatannya. Wa inkhifadhiha wa jabaliha, gunung-gunungnya, wa bihariha, dan laut-lautnya, wa qafariha, dan padang saharanya. Masya Allah, padang Sahara itu cuma di Jazirah Arab. Coba Sidoarjo padang Sahara, bingung kita Pak. Masya Allah, sudah ditata oleh Allah itu. Di sini ada padang Sahara, di sini es, karena memang tempatnya es. Kita ini Masya Allah dianugerahi Allah lagi tropis, dengan kondisi tubuh yang seperti ini. Luar biasa Allah mengatur semua ini. Wa wahadiha, bagaimana kemudian hutan-hutan yang ada di bumi ini sebagai paru-paru dunia katanya. Bagaimana itu semua mengkontrol, menyeimbangkan. Wa umraniha, bagaimana keramaian yang ada di bumi ini. Di sini tempatnya penuh dengan kehidupan manusia, di sini sepi, di sini banyak hewan dan seterusnya. Wa ma fiha minal manafi, yang semua itu memberikan manfaat, memberikan arti kepada kita semua manusia. Allah ciptakan semua ini kan untuk kita ya. Makanya kita dibilang berapa kali sebagai khalifah. Semuanya, bagaimana kita ini memanage, bagaimana kita ini mengatur, bagaimana bumi ini kita kelola, kitalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya, berubahnya waktu siang menjadi malam. Hada yaji'u thumma yadhabu wa yakhliful akhar wa yaqibu, bagaimana dua waktu siang dan malam ini datang yang kemudian saling bergantian. Tidak ada tiba-tiba rebutan siang sama malam, tidak ada, teratur. La yata'akhir anhu lahdah, masing-masing tidak pernah telat antara malam dan siang. Coba kalau kita ini tiba-tiba yang siang telat datangnya, malam juga datangnya telat. Wah, ini kita ini toleh bangun ini sudah sahur apa belum ini? Bingung.
Saya tadi malam habis maghrib ketiduran. Tadi malam ketiduran, tiba-tiba adzan Isya. Saya pikir sudah sahur. Astagfirullah. Ya Allah. Sungguhan tadi malam Pak, bingung saya. Loh. Ya Allah. Bingung, enggak terawih ini. Ya Allah. Masya Allah. Ini kan semua anugerah Pak yang Allah berikan kepada kita. Bani Adam, anak-anak Adam. Makanya kita ini nggak bersyukur itu nggak bisa. Makanya sholat yang kita lakukan, puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan, zakat yang kita keluarkan, haji yang kita laksanakan, itu semua pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak bisa kita ini bersyukur aja sudah, wes. Mau dihitung kayak apa? Makanya nggak salah kata para salafus salih itu Pak, kita ini mau masuk surga, mau ngandalkan amalan kita, diketawai kita Pak, ketawai, nggak ada apa-apanya kita ini. Sholat kita dengan anugerah-anugerah yang Allah berikan itu di luar kita Pak. Apalagi yang ada melekat dengan diri kita, mata, pendengaran, lisan. Masya Allah. Yang kita makan itu asam urat, kolesterol. Gak apa-apa itu Pak. Iya. Sudah dibilangi kata dokter, Pak, jangan makan gulai, jangan makan sate. Apa katanya Jamaah Al-Furqan? Oh, tomboy, nantang. Nantang Pak. Wis sing akeh bismillah ngono ae, masyaallah. Iya sing akeh bismillah. Iya. Karo tombo. Iya, kita ini kadang kan ya Allah, gimana kita ini? Kadang kita tonggo kulo gak poso. Mobilnya ganti-ganti ya Allah. Tonggo kulo nang masjid ae iso dihitung ganti-ganti. Aku sing buka masjid, sing nutup masjid, pancet ae. Masya Allah. Lihat itu Pak, ingat kolesterol yang kita makan, nikmat apa itu, Masya Allah. Tapi kita masih diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan semua ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan. Walaupun usia kita, ya semoga panjang umur semua. Tapi jangan kepanjangan Pak, bingung juga Pak, ya bingung. Ya, makanya kalau Pak sampean tak dongakno ya Pak, panjang umur. Sampean tak dongakno soalnya sapa Pak sing ngurusi kabeh iki lek gak sampean katanya. Ya bingung juga Pak, gak ono sampean sapa sing ngurusi lah. Sampean nanti yang dongakno amin amin amin. Koncone gak ono kabeh tolak. Ya, wes kita doa itu yang penting barokah umur. Itu aja sudah. Barokah umur, panjang umur untuk beribadah, diberi keluasan rezeki untuk semakin bersyukur, Masya Allah. Ya, semoga nanti kita menghadap Allah membawa Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan hanya satu Syawal. Kata Anas bin Malik, Idul Fitri itu ketika kita menghadap Allah, kita tidak membawa dosa, kita membawa iman Islam kita, itu sudah Idul Fitri, itu kembali suci. Ini nikmat ini. Bagaimana kemudian Allah menunjukkannya kepada kita. Kama qala ta'ala, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Coba mana ada matahari nyalip bulan, tidak ada. Saling bergantian menyinari. Setia matahari datang, bulan datang, gantian. Panas, coba matahari gak muncul, Masya Allah. Ini ibu-ibu kayak apa jemuranku kira ya apa? Ya Allah gitu. Bingung kita ini.
Baru kemarin kita zamannya Covid, matahari laris di mana-mana. Jam 9 semuanya sudah jemur semuanya. Iya, perumahan-perumahan itu. Iya, kayak ikan asin ini. Iya, ya Allah. Saya kebetulan lewat itu. Tumben ini. Iya, sudah jemur depan rumahnya semua gitu. Ya Allah. Itu kan baru Allah tunjukkan yang demikian itu, betapa berartinya matahari itu. Masya Allah. Sungguhan ini Pak, saya nggak ngarang-ngarang ini. Nemukan sendiri saya. Saya ke perumahan jajar semua orang-orang itu. Iya, ada yang mukanya ditutupi, ya. Sing penting gegere kata dokter, ya wis gegere dikekno. Iya. Loh sungguhan saya sendiri. Loh saya ini ngomong apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Iya. Masya Allah. Iya. Tapi kucing tidak mau ini yang jemur ini tidak mau. Malah kucingnya takut digertak. Wa taratan yatulu hada wa yaksir. Makanya kadang Pak, matahari yang bergiliran itu di satu tempat mungkin seimbang seperti Indonesia ini bisa dihitung 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi kalau yang ya di negara-negara lain Pak, Masya Allah, di Australia itu kapan ya, saya pernah lihat TV itu, dia malah puasanya lebih banyak itu daripada waktu berbukanya. Ya jangan protes. Waduh, aku iki buka pirang jam posone sing akeh. Jadi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan ya'khudhu hada min hada thumma yataqaradani. Kadang malam mengambil waktu siang lebih banyak di tempat yang lain. Di kutub mungkin ya, mataharinya jarang. Paling berapa jam, pokoknya absen. Setelah absen wis pergi. Itu di kutub. Bagaimana itu semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Bagaimana kemudian disampaikan oleh Allah ayyazidu min hada fi hada wa min hada fi hada. Bagaimana malam kemudian mengganti siang, sebaliknya siang juga mengganti malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ini Pak, mari kita lihat kebesaran Allah. Allah sampaikan ini, berarti ini sesuatu yang besar, yang istimewa. Apa kata Allah? Ai fi taskhiril bahri bihamlis sufun. Bagaimana Allah menundukkan bagi manusia lautan itu, sehingga mereka manusia bisa melewati lautan itu dengan bahtera, dengan kapal. Coba, walaupun ada kalanya ombak itu dengan dahsyatnya menghempaskan para pelayan itu kebesaran Allah itu, kekuasaan Allah itu. Makanya Allah sampaikan kepada kita, fi taskhiril bahri bihamli sufun min janibin ila janibin, dari pantai yang satu ke pantai yang lain. Bayangkan, mulai zaman dahulu membawa kebutuhan perdagangan yang menyambung antara satu daratan dengan daratan yang lain. Ya. Sampai kemudian kita mengenal ada Marco Polo. Iya. Yang menemukan Amerika siapa itu Pak? Columbus. Iya. Masya Allah. Itu Allah yang menunjukkan kebesarannya, sehingga dengan kebesaran Allah bisa itu melewati lautan yang begitu luas, bisa datang ke tempat yang satu, membawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
Bagaimana dari Kalimantan dulu ke Jawa membawa rotan, bagaimana dari Maluku dulu membawa rempah-rempah, dan seterusnya. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Lima ayishin nas, untuk kehidupan manusia. Allah yang memberikan itu, Allah yang memudahkan itu. Wal intifa'i bima inda ahli dzalikal aqalim. Itu semua dilakukan dengan timbal balik. Masya Allah. Bisa menjadi transportasi pada waktu itu yang efektif sebelum adanya pesawat. Masya Allah. Wa naqala hadza ila haula, dan mereka menyampaikan itu, berpindah-pindah mengatur kehidupan mereka, mengangkat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan hal tersebut. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahiya bihil ardu ba'da mautiha, kama qala ta'ala wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, ila qawlihi wa imma la ya'lamun. Wa batha fiha min kulli dabbah, ay ala ikhtilafi ashkaliha wa alwaniha wa manafiha wa suriha wa kibriha wa kibariha. Bagaimana kemudian Allah menyebar binatang-binatang. Ada binatang tropis, ada binatang yang kuat di kutub, ada yang kemudian Amerika binatang